Nah, jadi betul kita tidak dihormati karena sesuatu yang datang tanpa kita pilih, tapi kita dihormati karena sesuatu yang kita pilih. Sedap. Nah, tapi kan itu konteks ini loh, ini konteks kehormatan di Islam. Ya, Itu kan proses manusia soalnya. betul. Kan? Yang susah tuh kehormatan, mau jabatan, mau posisi kayak itu manusianya soalnya, Betul. bukan sistemnya. Betul. Kalau status gue setuju harus ada status. Misal kayak proses gimana cara bisa dapat posisi menteri, Oke. cara dapat posisi wapres, Oke. cara dapat posisi apa. Oke. Itunya loh. Nah, Islam sekarang Seperti apa? seperti apa proses orang bisa mendapat kehormatannya dan itu apakah bisa dihormati? Oke, prosesnya contoh ya, prosesnya iya. ya. Contoh kayak gini ya. Aku temenan sama Raymond. Nanti suatu waktu Raymond punya anak. Ketika aku tahu bahwasannya dia anak Raymond, maka aku akan menghormati anaknya karena aku punya kenangan sama Raymond. Anak Raymond ya, masya Allah. Apa namanya udah gede ya sekarang ya, sekolah kelas berapa? Mungkin kalau anak lainnya aku nggak kenal, aku nggak akan begitu dong. Tapi aku punya perlakuan khusus karena aku punya hubungan dengan bapaknya. Tapi aku tahu Raymond tuh ahli dalam bidang finansial dan aku tahu anaknya ini nggak ahli dalam bidang finansial. Maka ketika aku hormat pada anaknya, beda dengan aku menempatkan anaknya pada posisi seperti Raymond. Contoh ya misalnya ada seorang anak presiden, bukan anak pelawak ya kan? Masa salah 2 kali? Iya, Loh, nah, kok itu mah bisa? sengaja. Manusia tempat Kok yang bisa? salah dan lupa, bukan nabi boy. Betul. Belum ada yang gambar aja di gua. Gitu ya. Nah, jadi anaknya misal pelawak ya. Aku tahu bapaknya lucu banget. Bapaknya bintang Emon misalnya. Nanti dia punya anak. Nah, aku tahu bapaknya lucu banget dan aku hormat pada anaknya karena aku punya hubungan sama bapaknya. Tapi begitu aku punya acara untuk ngelawak, aku nggak akan panggil anaknya. Karena dia belum proven. Nah itu di dalam Islam begitu. Jadi nggak ada privilege anak siapa. Maka Umar ketika dia mau meninggal, Umar bin Khattab khalifah kedua, ketika dia mau meninggal, dia bilang gini, ambil tim formatur, pilih di antara kalian pemimpin setelah saya. Semua itu para sahabat sepakat nunjuk Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini orang yang benar-benar taat luar biasa dan dia tahu bapaknya sekualitas itu loh. Anaknya juga minimal kecipratan kan gitu kan ya. Nah maka Umar bilang apa? Keluarin Abdullah bin Umar dari formatur. Dia nggak boleh dipilih. Kenapa? Cukup musibah dapat sekali di keluarga Umar. Subhanallah. Nggak ngerti. Musibah cukup Karena dapat sekali aja. kepemimpinan tuh Musibah. buat Umar bukan suatu yang menyenangkan, bukan yang Cara pandangnya gitu kan ya. Berarti anaknya khalifah tidak punya privilege untuk jadi pemimpin. Bahkan di-exclude dari itu supaya orang nggak fitnah. Enak ya? itu kalau menempatkan itu sebagai amanah. Amanah. Tapi kalau Amanah menempatkan itu. sebagai sebuah pendapatan, kayak di Argentina tadi. Gue sih to the point aja ya, di Indonesia sistemnya kayak gitu ya. di banyak tempat ya, di berbagai level ya. Iya, Di ada. berbagai level tuh ada. Iya, khususnya di khususnya